Sagung tumati rahayu. Salam waspada untuk semua makhluk yang ada di alam semesta, khususnya di negeri kita Nusantara tercinta, umumnya di dunia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, di mana pada malam hari ini kita semua masih diberi daya dan kekuatan oleh Allah, sehingga pada malam hari ini kita berada di rumahnya Mbak Ardiana untuk melakukan cok bakal. Nah, sebelum ritual ini dimulai, terlebih dahulu kita akan mendengarkan wejangan yang akan disampaikan oleh Pak D Togo. Untuk menyingkat waktu, semoga Pak D, waktu dan tempat saya persilahkan Pak D. Ya, saya kulit mati rajo. Rahayu Pak D. Ada papan pagodan. Nanti kita ada boya. Magelang Pak D. Bakalang ada ya. Nanti dek bahas bakalang wis carane tobo ya. Jadi ben sinepot kelang-kelang sakit hati bakalang ada ya. Oke Pak D. Seperti biasa deh, kati niat tulus anggota diterima sedajano kahanan dengan ditompo lagi nandang pada pasar kesusahan kok tidak diuji lah kepelak rogone ya tetap jangkati kono ya. Oke Pak D. Kowe tok yakti ketulusan anggone nglakoni lelaku sing dugemi kono ya. Oke Pak D, sune Pak D. Lah ini pada malam hari ini kita berada di Magelang Pak D. Kalau berbicara mengenai Magelang ini panjang sekali. Dulu awal-awalnya disebut gelang-gelang, sekarang kok menjadi Magelang gitu ya Pak D. Lah ini kita sudah sampai di Magelang ini, walaupun kita sedang diuji, badannya tidak enak, tapi kita tetap melaksanakan tirakat ya Pak D. Itu pertanda kita itu tulus dalam melakukan tirakat walaupun ujian sedang kita alami Pak D. Nanti bangsa-bangsa arep pergantian cuaca kaya begini iki akeh carane bendu. Kalau penyakit maneka warna khususnya penyakit kulit kan ya. Oh nggih Pak D. Tadi bari basane menungso ke gambarane miniatur alam kan ya. Nggih. Nah, pada masa-masa pergantian cuaca ini banyak sekali terjadi bendu atau penyakit, terutama penyakit kulit Pak D. Lah karena apa? Karena manusia ini merupakan miniatur dari alam semesta Pak D. Ya ada persek kulitnya mesti ini ya. Ngaku penyakit dhisik supaya dadi resik kulite beda karo bumi ya kaya mengkono ngono ya. Iya Pak D. Lah kalau ingin bersih kulitnya itu terlebih dahulu menderita penyakit kulit dulu, baru nanti kulitnya akan bersih Pak D. Begitu juga dengan bumi, seperti itu juga Pak D. Iya, carane bumi dia lagi resik ngono ya. Lah bumi pada saat sekarang ini juga baru tahap pembersihan Pak D. Bakal iki jamane lagi jamane perang. Ya perang fisik, ya perang batin, perang sakabehane anake kabeh wis tumuju kanggo mangerteni keadaan kang sejati marang pribadine menungso kang cinipta ning jagat raya ngono ya. Nggih Pak D. Lah sekarang ini banyak juga terjadi perang, entah itu perang fisik, perang batin dan perang yang lain-lainnya Pak D. Nah itu semua sebagai tanda tentang menuju kejati dirian manusia itu sendiri Pak D. Tadi lakone kodene Werkudara goleki jenenge banyu Tepta Kumala utawa banyu suci. Kuwi padha karo lelakune jaman saiki ngono ya. Nggih Pak D. Jadi seperti lelakunya dulu Werkudara untuk mencari air Tirta Kumala ataupun air suci, seperti halnya saat ini Pak D.
Dadi wis sebutane banyu ku ya Perwitasari barang kuwi ngono ya. Nggih. Banyu panguripan. Dan sajroné mlebu ning sajroné segara kuwi ketemu sing jenenge Guru Bajang. Ananging jatine kuwi penjelmaane dewa ngono ya. Iya Pak De. Jadi yang namanya air itu bisa air Perwitasari dan yang lainnya gitu Pak De. Lah itu sebelum lelaku masuk ke laut itu bertemu dengan yang namanya Guru Bajang yang sebenarnya itu adalah dewa Pak De. Tadi ketemu deh Guru Bajang wis sakwise tekan dasaring segara. Dadi kuwi jenenge Dewa Ruci, senajan awake iki cilik, ananging kuwi wadah semesta ngono apa ya. Oh nggih Pak De. Jadi bertemunya dengan Guru Bajang itu pas pada saat di dasar lautan atau samudra Pak De. Lah itu bertemu yang namanya Dewa Ruci Pak De, walaupun badannya kecil tapi itu dewa Pak De. Wadah semesta jagat ya. Lah itu melambangkan tempat semesta jagat ataupun semesta Pak De. Dadi kajene kuwi nek wis ngerti filsafate, filosofine kaya kuwi bakal ngerti sejatine tujuane apa kang disinau ning palanggan kauripan Nusantara ngono ya. Iya Pak De. Jadi kalau udah tahu itu semua, kita itu nanti akan tahu sejatinya tujuannya apa belajar di Palenggahan Kauripan Nusantara Pak De. Kira-kira dodong durung ditakoki ngono Pak ya. Oke. Lah Pak De Togo bertanya apa tujuan daripada kita belajar di Palenggahan Kauripan Nusantara? Urut dari Kang Edi. Menata kehidupan ke depan. Menata kehidupan Pak De. Ya, maksudnya Ngangsu kawruh Pak De. ya maksudnya Pak De Bu. Bul. Masuk ngangre Bu. Blank Pak De, kumpul Pak De. kewanakan ngono ya. Nggih. Kareken ngeblank botone Pak De. Ya Kang anu Mbak Arjana. Kembali ke kesadaran. Balik ke kesadaran Pak De. Ya. Oke, saya nulis Pak De. Menambahi dari Mbak Ardiana ini Pak De. Itu untuk menemukan kesadaran akan sangkan para niku dumadi dan mengetahui maksud Tuhan menciptakan manusia Pak De. Yaitu Kholifah. Nah, tugas Kholifah sendiri yaitu agar dapat rahmatan lil alamin, menebar rahmat pada seluruh alam semesta Pak. Ya terus saya. Bang. Untuk mendapatkan kesadaran diri supaya semakin dekat dengan Sang Penguasa dan hidup menjadi tertata. Maton Pak De. Ya, japane bener kabeh ngono ya. Iya. Dadi nek ngerti disane dia ngomong ngene kuwi kudu iso dipahami kesadarane dikurangi cara carane hawane aja sampe kalah karo hawa-hawa sing bakal temeka ngono ya. Iya Pak De. Karena pacobane belajar ning Palenggahan Kauripan Nusantara salah sawijine ya kuwi hawa ngono ya. Iya. Jadi kalau ini tadi jawaban dari teman-teman udah benar ingatan ya Pak De. Kalau kita itu sudah tahu intisarinya, kita udah tahu tujuannya belajar di Palenggahan Kauripan Nusantara ya intinya itu pada kesadaran gitu ya Pak De. Jadi kita itu harus mengurangi hawa-hawa yang tidak baik itu tadi Pak De. Yang kita tonjolkan kita harus selalu sadar gitu Pak De. Dadi padha pintera waskita kanggo pribadimu. Yen duwe ilmu penerawangan bisa kanggo nerawang dirimu pribadi. Aja malah kendrawang kono-kono ngono ya. Oh nggih Pak De. Jadi walaupun kita itu pinter pandai waskita itu ya harus mewaskitai diri kita pribadi. Kalau kita itu punya ilmu penerawangan, kita juga harus menerawang diri pribadi kita Pak De. Jangan malah untuk menerawang kemana-mana gitu Pak De. Karena apa? Karena yen pandang waskita kuwi dinggo lengah dhewe. Kuwi luwih bakal nemokake kewicaksanaan anggone nglakoni panguripane
beda karo yen nonton wong liya kuwi malah gedhekake egone ngono ya. Iya, Pak De. Karena apa? Karena kalau pandangan waskitan itu untuk melihat diri sendiri, kita itu nanti akan istilahnya itu bisa menemukan kesadaran diri kita ya Pak De. Berbeda dengan kalau kita itu memandang orang lain, lah itu nanti akan menimbulkan ego-ego dalam diri kita Pak De. Dadi nek iso deleng dhewe lagi deleng liyane kuwi wis muncul kawicaksanane. Ora gampang anggone bijeni ngono ya. Iya Pak De. Lah kalau sudah melihat diri kita sendiri, setelah itu melihat yang lainnya, kita itu sudah muncul kebijaksanaannya gitu Pak De. Jadi kita tidak semena-mena melihat atau menilai orang lain Pak De. Saiki kanake sing gampang didelengi lak wong liya tinimbang dhewe ngono ya. Babakan kekurangane, keluyane gampang disawang. Nyawang liyane tinimbang nyawang dhewe lak ngono. Iya Pak De. Lah sekarang ini kan kebanyakan kita itu banyak melihat orang lain ya Pak De daripada melihat dirinya sendiri Pak De. Baik itu melihat orang lain masalah kekurangannya, kelebihannya dan lain-lain sebagainya itu Pak De. Makane boleh iki kajine iki rada alusan ya carane mulai ditandani alon ke alon ngono ya. Iya Pak De. Ditata sakabehane apa sing wis kelakon kuwi kabeh dadi pelajaran. Dadi jenenge rohani ini wis berkembang kuwi akeh pacobane ngono ya. Iya Pak De. Makanya ngaji pada malam hari ini itu ngaji halus gitu ya Pak De, halusan gitu ya Pak De. Karena apa? Lah kita itu sekarang ini baru ditata secara pelan-pelan gitu ya Pak De. Sehingga nanti kalau kita itu sudah menata diri kita masing-masing, itu akan terlihat kebijaksanaannya gitu Pak De. Ngono ya. Makane iki tugas cok bakal kanggo Nusantara khususnya digelar ning kalangane para siswa. Kuwi tinggi apa? Tinggi kawitan. Buka lembaran anyar, gawe tatanan. Donya sing anyar ya donya pribadi lan donya semestane ngono ya. Oke Pak De. Makanya ini dilakukan cok bakal Nusantara yang dilakukan di rumah para siswa Palenggan Kearifan Nusantara gitu ya Pak De. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menata Nusantara, terutama untuk menata diri kita pribadi masing-masing itu Pak De. Tambah jelas ngono ya. Tadi paling baku kudu sinau kudu ngerteni babakan dohire, babakan batine karena diciptakne kabeh kuwi sarwa pasangan. Sarwa loro isine ana awan, ana bengi, ana esuk, ana sore, ana lanang, ana wadon. Ya ana sega, ana banyu, barang ngono kuwi ngono ya. Jadi yang penting kita itu harus tahu tentang zahir batinnya kita sendiri gitu Pak De. Karena apa? Di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan Pak De. Ada pagi, ada sore, ada laki-laki, ada perempuan, dan yang lain sebagainya serba berpasang-pasangan Pak De. Dadi iki ora akeh. Ya yo padha-padha mukasabah. Kabeh padha ngrenungi penungane kenapa kok kahanan jagat iki sangsaya panas, kenapa kok akeh peperangan. Mergo apa? Mergo padha udan saka rohanine. Isine kemrangsang kabeh ngono ya. Iya Pak. Makanya kita mulai sekarang ini harus muhasabah, banyak melakukan perenungan-perenungan kenapa jagat ini semakin panas gitu ya Pak De. Karena ya itu tadi Pak De, karena rohani kita itu istilahnya itu juga seperti itu juga Pak De. Setelah waktu kudu kira sadawa-dawa tetep dhisik ngono Pak ya. Oh nggih Pak De. Terus laku. Oh nggih. Lah demikianlah wejangan singkat dari Pak Deto kepada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan Pak Deto kepada malam hari ini
bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan untuk kita semua. Cukup sekian dulu, nanti bisa disambung di lain waktu dan kesempatan. Nah, setelah kita mendengarkan wacana dari Pak De Toko ini, nanti dilanjutkan zikir laku cok bakal gitu ya Pak De. Ya. Sagung dumadi rahayu Rahayu. Salam waspada untuk semua umat manusia. Jangan sampai kita terlena pada dunia. Dunia ini sudah di zaman akhirnya. Siapapun yang tidak di jalannya pasti binasa. Angkara murka sudah waktunya hancur sirna. Alam semesta sudah memilih siapa korbannya, dan tak akan ada yang bisa menolongnya. Remember and be alert, remember and be alert.